Beliau adalah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah bin Muhammad bin Husain bin Ahmad Sahib Syekh bin Muhammad Asghar bin Ali bin Abu Bakar Al-Habashi bin Ali bin Ahmad bin Muhammad Asadullah bin Hasan Al-Turabi bin Ali bin Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Khalid Ghazam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah ibn al-Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad Al-Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Imam Ali Zain Al-Abidin ibn Al-Husain bin Fatimah Az-Zahra bint Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali lahir di desa Pasang pada hari Jumat 24 Syawal 1259 Hijriah setara dengan 1839 Masehi, dan diberi nama Ali oleh Al-Allamah As-Sayyid Abdullah bin Husain bin Tahir untuk mengambil berkah dari Sayyidina Ali Khalid Ghazam. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini adalah salah satu guru daripada Al-Habib Ali dan juga sahabat daripada ayah Al-Habib Ali. Ibunda beliau Sayyidah Syarifah Alawiyah binti Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Jufri, berasal dari kota Shibam, adalah seorang yang sangat gemar mengajar dan berdakwah, yang memiliki banyak karamah. Ayahanda beliau Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau lahir 18 Jumadil Akhir 1213 Hijriah, salah satu daripada mufti Haramain di masanya, mufti Syafi'iyah. Ketika Al-Habib Ali berumur 7 tahun, ayahandanya hijrah ke Mekah bersama 3 anaknya yang telah dewasa. Jadi Al-Habib Ali memiliki saudara sebelum Al-Habib Ali yang bernama Abdullah, Ahmad dan Husain. Suatu hijrah yang abadi ke Mekah, artinya Al-Habib Muhammad, yakni abahnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pindah ke Mekah sekaligus menetap di Mekah dan menjadi mufti Syafi'iyah. Mufti daripada madhab Al-Imam Syafi'i ada di Makkah. Kemudian ketika Al-Habib Ali berumur 11 tahun, beliau bersama ibundanya pindah ke kota Sewun supaya beliau dapat memperdalam ilmu fikih dan ilmu-ilmu lainnya sesuai perintah Al-Habib Umar bin Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Dalam perjalanan ke Sewun, beliau melewati kampung yang bernama Masyileh. Masyileh ini adalah satu kampung yang ditetapi oleh seorang ulama besar, seorang wali min auliyaillah dan juga guru Al-Habib Ali, yaitu bernama Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Hingga Al-Habib Ali menggunakan kesempatan itu untuk menuntut ilmu, mengambil sanad ilmu daripada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Kemudian pada usia 17 tahun, beliau diminta ayahandanya untuk pergi ke Mekah dan tinggal bersama ayahnya selama 2 tahun. Beliau, Al-Habib Ali, tidak menyia-nyiakan selama 2 tahun ada di Mekah. Beliau menuntut ilmu, mendatangi guru-guru yang ada di Mekah untuk mengambil sanad ijazah ilmu dari guru-guru yang ada di Mekah. Kemudian beliau kembali dari Mekah ke Hadramut atas perintah ayahandanya untuk menikahkan adik beliau. Jadi Habib Ali punya adik perempuan yang bernama Aminah, akan menikah dengan Sayyid Alwi bin Ahmad As-Saggaf, salah seorang murid ayahnya. Setelah merayakan pernikahan adiknya yang bernama Syarifah Aminah, beliau Al-Habib Ali tinggal di Sewun untuk belajar dan mengajar. Pada saat itu Al-Habib Ali umurnya udah belasan, bahkan udah umur 22 tahun. Banyak penduduk Sewun menuntut ilmu kepadanya. Beliau juga sering pergi ke negeri Tarim untuk menuntut ilmu dari orang-orang alim di sana. Habib Ali memiliki banyak guru. Di antara guru yang paling besar di dalam dirinya Al-Habib Ali yaitu Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Abbas, yang mendapatkan julukan Sultanul Awliya fi asri. Ketika Habib Ali berjumpa dengan Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Abbas, beliau menyatakan Al-Habib Ali terlihat tubuhnya diliputi oleh cahaya. Tubuhnya Al-Habib
Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, lelaki ini malaikat atau manusia? Kata Al-Habib Ali. Saking hebatnya, saking dahsyatnya magom Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Suatu hari beliau tidak bisa membendung rasa rindunya kepada gurunya, yakni Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Kemudian beliau pergi ke kampung yang bernama Kampung Ghurfah. Saat itu Habib Abu Bakar sedang bertamu di rumah salah seorang kenalannya. Pada saat itu juga Al-Habib Abu Bakar menyatakan kepada Sahibul Bait, tambahkan makanan, tambahkan hidangan makanan yang ada ini, tambahkan. Kenapa? Bentar lagi Ali waladi datang, anakku Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi datang kemari. Karena dia tidak bisa menahan, membendung rasa rindunya terhadap gurunya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Sesampainya Habib Ali di rumah tersebut, si tuan rumah memberitahu kepada Habib Ali bahwa kedatangan Al-Habib Ali telah dikasyaf oleh gurunya Al-Habib Abu Bakar. Kemudian Habib Ali berkata, ucapan kaum salihin cukup sebagai pengganti makanan selama sebulan. Jika mendengar Habib Abu Bakar berceramah, rasanya aku tidak membutuhkan makanan lagi. Seandainya beliau menyampaikan ilmunya selama sebulan, maka aku akan menjadikan ucapannya sebagai santapanku. Alangkah baiknya membicarakan ilmu dengan seorang yang ahli dan mampu menerangkannya dengan baik. Al-Habib Abu Bakar jika menerangkan suatu ilmu kepada kami, dari kedua bibirnya meluncur ilmu-ilmu yang segera melekat di hati kami. Kenapa? Karena Al-Habib Abu Bakar ketika mengajar keluar dari hati, masuk pun ke hati para pendengarnya langsung. Jadi otomatis ketika mendengar apa yang diajarkan oleh Al-Habib Abu Bakar, masuk ke dalam hatinya. Langsung Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas pernah berkata kepada Habib Ali Al-Habsyi, tidak mencintaiku kecuali orang yang berbahagia, tidak mencintaiku kecuali seorang yang saleh. Aku dan para sahabatku dan orang-orang yang mencintaiku kelak di hari kiamat berada dalam naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintainya. Kemudian Al-Habib Abu Bakar berkata kepada Habib Ali, wahai anakku, ketahuilah aku mengetahui semua wali yang ada di timur dan barat. Aku belajar kepada mereka semua. Kadang-kala aku memberitahu seorang bahwa dia adalah seorang wali karena dia sendiri tidak menyadarinya. Kemudian, ya Ali, sesungguhnya aku telah memeliharamu sejak kau berada dalam sulbi ayahmu, kata Habib Abu Bakar. Jadi Al-Habib Abu Bakar guru sebelum Al-Habib Ali lahir di alam dunia, udah diperhatikan oleh Al-Habib Abu Bakar. Kemudian Al-Habib Muhammad, yakni abahnya daripada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sedih melihat Habib Ali sering lebih senang tinggal di Hadramut ketika Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas berada di Mekah. Abahnya ada di Mekah, tinggal hingga wafat ada di Mekah. Habib Abu Bakar kemudian memberinya kabar gembira bahwa kelak di Hadramut Al-Habib Ali akan memperoleh ahwal atau magam atau kedudukan yang besar dan manfaat bagi orang yang banyak. Baru setelah itu tenanglah abah daripada Al-Habib Ali, yakni Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dan Allah pun mewujudkan apa yang diucapkan oleh Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Zulhijjah tahun 1281, abah daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi wafat ada di Ma'la. Sedangkan ibunda Habib Ali Al-Hubabah Alawiyah binti Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Jufri wafat pada tanggal 6 Rabiul Tsani 1309 Hijriah. Putra dan putri Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dari perkawinannya Al-Habib Ali dengan seorang wanita salehah dari kampung Gasab memiliki satu anak yang bernama Abdullah. Dari perkawinannya yang kedua dengan Hubabah Fatimah binti Muhammad bin Saggaf Maula Khailah memiliki 4 anak. Yang pertama Muhammad, yang kedua Ahmad, yang ketiga Alwi, yang kita tahu kuburannya ada di Solo, dan Hubabah Khadijah. Kemudian Al-Habib Ali mendirikan
Ribat ini pesantren. Ketika berusia 37 tahun, beliau membangun pondok pesantren yang pertama ada di Hadramut, di kota Sewun, untuk para penuntut ilmu dari dalam dan luar kota Ribat. Ribat Al-Habib Ali menyerupai masjid dan terletak di sebelah timur halaman Masjid Abdul Malik. Biaya orang-orang yang tinggal di ribatnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau tanggung sendiri. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi berkata, ribat ini kudirikan dengan niat-niat yang baik, dan ribat ini menyimpan sir yang besar. Ribat ini menyadarkan mereka yang lalai dan membangunkan mereka yang tertidur. Betapa banyak orang-orang yang faqih yang telah dihasilkannya, berapa banyak orang yang alim yang telah diluluskannya. Ribat ini merubah orang yang tidak mengerti apa-apa menjadi orang yang alim besar. Kemudian Al-Habib Ali memiliki masjid yang bernama Masjid Riyad. Beliau berkata tentang sebuah syair Masjid Riyad ini, inilah Riyad, ini pula sungai-sungainya yang mengalir, yang memakmurkan, mereguk segar airnya, yang bermukim tercapai tujuannya, yang berkunjung terkabul keinginannya. Masjid ini dibangun di atas tujuan yang sahih, maka tampaklah hasilnya. Al-Habib Ali berkata, dalam Masjid Riyad terdapat cahaya rahasia dan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi Surabaya berkata penggubah syair, lembah kebaikan telah penuh. Siapa ingin hajatnya terkabul, beriktikaflah di sekitar Masjid Riyad. Di sekitarnya aja ketika kita duduk, kita punya hajat digobol sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau kita duduk di dalam Masjid Riyad? Kemudian wafatnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kehidupannya yang sudah tua, penglihatannya Al-Habib Ali semakin kabur. Dan 2 tahun sebelum wafatnya Al-Habib Ali, beliau kehilangan penglihatannya. Menjelang wafatnya, dan tanda yang pertama kali tampak adalah ihtilam. Beliau sering mimpi yang berlangsung selama 70 hari, hingga kesehatan beliau semakin memburuk. Akhirnya pada waktu zuhur hari Ahad 20 Rabiul Tsani 1330 Hijriah 1913 Masehi beliau wafat. Jenazah beliau dimakamkan di sebelah barat Masjid Riyad. Kemudian sebagai pengganti atau sebagai khalifah setelah Al-Habib Ali, yaitu menunjuk anaknya sebagai khalifah, yaitu Al-Habib Muhammad bin Ali. Al-Habib Ali pernah berkata tentang anaknya, kalian jangan mengkhawatirkan anakku Muhammad. Pada dirinya terletak khilafah zahir dan batin. Semoga Allah menjadikan dia dan saudara-saudaranya penyejuk hati. Semoga mereka dapat memakmurkan ribat dan Masjid Riyad dengan ilmu dan amal. Semoga Allah menjadikannya sebagai teladan dalam setiap kebajikan. Dan semoga Allah memberi mereka keturunan yang saleh serta menjaga mereka dari berbagai fitnah zaman dan teman-teman yang buruk. Dan semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ingat satu nasihat Al-Habib Ali. Dikatakan oleh Al-Habib Ali, siru 'alal ittiba' wahdharul ibtida'. Berjalanlah kalian tadi itu mengikuti, mutaba'ah, jangan keluar. Kalau berjalan kita ngikutin gak akan sesat. Jangan kita buat gagasan-gagasan yang baru yang tidak dilakukan oleh para salafun saleh. Kalau kita tadi itu ingin menjadi orang yang selamat, kalau kita tadi itu ingin dikumpulkan bersama orang-orang saleh nanti ada di akhirat, kalau kita tadi itu ingin berkumpul dengan orang saleh dan berkumpul bersama kakek daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekian daripada profil singkat atau sejarah singkat Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya. Tidak pulang dari tempat ini melainkan hajat kita semua kabul.